Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Selamat Triyono. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana caranya menjaga sholat. Namun sebelum lanjut, kami mohon supaya sahabat beriman klik tombol subscribe-nya demi untuk kelanjutan dakwah kita. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana caranya menjaga sholat dan kenapa sholat itu harus dijaga. Ini perlu saya sampaikan karena begitu pentingnya tentang sholat ini. Kenapa harus kita jaga? Karena sholat adalah faktor penentu diterimanya atau tidak amal kita kelak di hari kiamat. Seperti Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, inna awwala ma yuhassabu anasu bihi yamil qiyamah min amalihi mussalat. Sesungguhnya amal perbuatan manusia, kata Rasulullah, yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah salat. Maka barang siapa yang salatnya baik, insya Allah amalnya akan diterima. Dan apabila salatnya tidak baik, maka seluruh amalan akan ditolak. Nah, itu pentingnya sahabat beriman, kita harus menjaga salat kita. Lalu bagaimana caranya menjaga sholat itu? Nah, ini yang kita harus pahami. Bagaimana caranya menjaga sholat itu dan kenapa sholat itu harus dijaga? Ini pentingnya kita harus paham. Seperti halnya kita mempunyai satu usaha. Misalnya kita berkebun atau bertani, bercocok tanam. Tentunya kita akan mengharapkan hasilnya. Pada saatnya kita akan panen. Begitu juga tentang sholat. Sholat itu juga begitu. Kelak kita akan panen di hari kiamat. Dan itu adalah faktor yang bisa menyelamatkan kita. Apakah kita kelak dimasukkan ke dalam neraka atau ke dalam surga, tergantung dari salatnya. Lalu bagaimana caranya menjaga salat? Caranya menjaga salat ialah diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Tentunya dengan berlaku adil dari segala bidang. Harus jujur. Jujur juga bagian dari menjaga sholat. Kemudian menghindari maksiat. Itu juga bagian dari menjaga sholat. Untuk apa kita sholat kalau kita masih hobi maksiat? Nah, kira-kira apa yang kita dapat kelak di hari kemudian, di saat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla? Padahal sudah dikatakan oleh baginda Rasulullah bahwasanya yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah salat. Sahabat beriman
dimanapun Anda berada. Banyak sekali saudara-saudara kita yang justru belum memahami tentang pentingnya menjaga sholat ini. Sholatnya rajin, maksiat jalan. Nah, ini orang-orang yang akan merugi di hari kemudian. Rajin sholat tapi maksiat jalan. Tentunya pekerjaannya sia-sia. Seperti tadi ibaratnya kita bercocok tanam, lalu kita tidak rawat tanaman itu. Tentunya kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan mungkin bisa gagal total karena kita tidak rawat. Lalu selain meninggalkan larangan-larangan Allah, apa yang kita harus berbuat? Tentunya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Bila diberikan kemampuan, kelebihan harta, tentunya kita harus membantu kepada yang tidak mampu. Itu juga bagian dari menjaga salat. Banyak di antara kita hari ini yang justru diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia belum ikhlas menerima kekayaannya itu, sehingga kelak sholatnya tidak akan diterima. Lalu apalagi yang bisa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali hal yang mesti kita lakukan. Antara lain ialah tolong menolong dalam kebaikan. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan kepada sahabat beriman. Bila ada kekeliruan dan kesalahan, itu adalah karena kebodohan saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazzal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.